Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Seperti biasa gue kembali ke habitatnya, yaitu dengan menceritakan cerita film horor terbaru. Jujur kalian pasti kangen ya, gue yang ceritain film horor buat kalian. Apa enggak? Apa biasa saja? Tapi nggak apa-apa, buat gue pribadi, kalian adalah penyemangatku, separuh napasku. Tanpa kalian, aku bukanlah apa-apa. Oke, di video kali ini gue akan menakuti kalian kembali dengan cerita film yang berjudul The Witch tahun 2022. Cerita dalam film ini dibagi menjadi dua segmen, dan di bagian pertama kita akan menceritakan segmen yang berjudul The Boogeyman. Seperti biasa, sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya tuh agak gimana gitu. Kalian pernah merasa nggak berada di posisi seperti dua pasangan suami istri ini? Dia Sarah bersama suaminya Simon. Diceritakan Sarah ini sedang hamil muda calon anak pertama mereka. Kehamilan pertama Sarah dirayakan dengan makan malam bersama. Di tengah sedang memesan makanan, sepintas Sarah melihat ada seorang wanita tua yang terus saja melihat ke arah Sarah. Sarah yang dibuat salah tingkah merasa tidak nyaman karena wanita tua itu terus saja memperhatikan dirinya. Tak ingin merusak suasana romantisme pada malam itu, Sarah sengaja tidak memberitahukan apa yang dia lihat kepada Simon. Namun beberapa saat kemudian si wanita tua yang tadi ada di sana kini sudah tidak ada lagi. Merasa bahwa sudah tidak ada lagi gangguan, tapi ternyata wanita tua itu terlihat kembali ada di balik jendela persis di belakang Simon. Sembari melihat ke arah Sarah dengan kedua matanya yang terlihat putih semua. Sarah ketakutan, dia tak sadar kalau wanita tua itu sedang membacakan mantra-mantra untuk menyerang Sarah dengan sebuah kutukan. Sarah tidak memberitahukan kepada Simon apa yang dia lihat tadi. Sarah sendiri merasa ada yang lain pada dirinya setelah dia melihat wanita tua itu. Sementara di lain sisi si wanita tua yang diketahui kalau dia ternyata adalah seorang penyihir. Dengan sebuah fotonya Sarah lalu ditaburi oleh serbuk dan mulai membacakan mantra-mantranya. Kontan di malam itu juga Sarah langsung mendapati gangguan dari santet kiriman si penyihir. Tiba-tiba tirai yang bergerak dengan sendirinya. Sarah mengira di dalam kamar mandi adalah Simon, namun ternyata Sarah mulai kacau, apa yang dilihatnya sangat mengerikan. Tapi Sarah tersadar kembali dan pada kenyataan semua masih terlihat baik-baik saja. Simon pun terlihat masih terlelap tidur. Sarah tak tahan dengan apa yang dia rasakan, lalu dia mulai memberitahukannya kepada Simon. Namun seperti yang bisa kita tebak, Simon tidak begitu menanggapi apa yang dialami oleh Sarah. Simon hanya menduga mungkin itu karena kelelahan, apalagi Sarah yang sedang hamil muda. Sarah yang merasakan setelah dia bertemu dengan si wanita tua. Dia yang kini selalu diliputi perasaan takut dan terkadang mengalami hal aneh. Pada hari itu, mereka akan berkunjung ke tempat Anna. Kebetulan Anna adalah seorang dukun. Mungkin saja dia bisa mengobati apa yang dirasakan oleh Sarah sekarang. Dalam perjalanan, Sarah yang tiba-tiba merasakan sakit di perutnya, meminta kepada Simon untuk sebentar menepi ke sebuah toilet umum. Tapi ternyata Sarah merasakan keberadaan si wanita tua itu kembali. Dia yang berdiri dari kejauhan melihat ke arah Sarah. Dan sampailah mereka di tempatnya Dustin bersama kekasihnya Anna. Anna bisa dikatakan adalah seorang dukun. Dia bisa mengobati orang yang terkena gangguan sihir. Ceritalah Simon kepada Anna tentang apa yang dialami oleh Sarah belakangan ini setelah dia bertemu dengan seorang wanita tua aneh di restoran. Sebenarnya Simon sendiri tidak percaya dengan omong kosong ini, tapi demi Sarah yang terus ngotot, dia pun meminta pertolongan kepada Anna. Anna yang mendengar hal itu langsung menanggapinya dengan serius karena ini bukan lucon. Dan untuk meyakinkan kepada semuanya apakah Sarah benar-benar diganggu oleh sihir, Anna lalu membuat sebuah ritual dengan papan Ouija, lalu dikelilingi oleh lilin-lilin di setiap masing-masing dari mereka. Namun pada saat mereka mengundang roh jahat menggunakan papan Ouija, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada reaksi dari roh jahat yang menyerang Sarah, menegaskan kepada yang lainnya kalau memang tidak ada apa-apa terhadap Sarah.
tidak dengan Sarah sendiri yang merasakannya. Gangguan itu kini kembali dirasakan oleh Sarah. Dan justru kini gangguan itu juga terjadi kepada Simon. Simon mulai merasa ada yang aneh. Dia melihat Sarah yang hanya terdiam saja sembari membelakanginya. Tak lama kemudian, Anna dan Dustin datang. Mereka juga tidak tahu kenapa kini Sarah yang bertingkah aneh. Sebenarnya agak aneh. Anna seorang dukun, tapi tidak tahu kenapa Sarah menjadi aneh. Untung saja Sarah masih bisa tersadar kembali. Dan di saat semuanya sedang tertidur lelap, Sarah yang bertingkah aneh kembali. Dia yang kini tertawa sendirian di dalam tidurnya. Simon yang melihat itu merasa terheran. Dia masuk ke kamar mandi, merasa lelah sendiri karena keanehan yang terus terjadi kepada Sarah. Lalu tiba-tiba saja Sarah sudah ada di belakangnya. Simon yang panik malah tak sengaja menjepit dirinya Sarah dengan pintu hingga jarinya Sarah yang terputus. Tak lama, Sarah yang berkata kalau dirinya akan membunuh bayi yang ada dalam kandungannya. Gangguan dari si penyihir mengarahkan Sarah untuk membunuh bayi yang ada dalam perutnya. Simon berusaha membuka pintu kamar mandi yang terkunci. Namun naas, semuanya sudah terlambat. Simon melihat ada gumpalan daging dengan bersimpan darah di bathtub kamar mandi. Dan justru kini serangan sihir itu mengarah kepada Simon sekarang. Tiba-tiba ruangan menjadi gelap dan Simon yang diperlihatkan Sarah ada di hadapannya. Anehnya dari penglihatan Simon, Dustin kini bersama dengan Sarah. Lalu Dustin yang membelah perutnya Sarah. Simon berusaha menyadarkan dirinya kalau semua ini tidak nyata. Tapi saat dia melihat ke ruangan lain, dia melihat kembali Sarah yang terbaring di tengah-tengah simbol iblis. Terlihat perutnya Sarah yang sudah tercabik-cabik. Anehnya Sarah hanya tertawa melihat bayi yang dikandungnya sudah tiada. Dan yang membuat Simon terkaget adalah si penyihir itu ada di hadapannya sekarang. Sembari dia memegang bayi yang dikandung oleh Sarah. Tak lama setelah itu, Simon seperti orang kerasukan. Dari kejadian itu diberitakan kalau Simon tewas dengan cara termutilasi. Sementara Dustin dan Anna masih berhasil selamat. Hanya tubuh Sarah yang dinyatakan hilang tanpa diketahui keberadaannya. Dari pihak polisi hanya menemukan sebuah jari yang terpotong yang diduga kalau itu adalah jarinya Sarah. Di lain sisi, kita diperlihatkan si penyihir sedang santap makan malam yang diduga kalau itu adalah dagingnya anaknya Sarah yang dimasak lalu diberi bumbu penyedap. Ternyata si wanita penyihir tidak sendirian, ada sesosok makhluk bersama dengan dirinya. Sesosok itu yang tidak diperlihatkan wajahnya berkata kalau dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kita juga lihat ada sebuah foto seorang wanita. Diketahui kalau dia adalah yang bernama Masha. Masha sendiri adalah cucu dari si wanita penyihir tersebut. Di segmen ini kita akan berfokus kepada Masha. Masha tinggal bersama seorang sahabatnya yang bernama Rachel. Pada malam itu, Masha mendapatkan perlakuan kasar dari kekasihnya. Rachel sebagai sahabat mencoba untuk menenangkan Masha dan menjadi pelindung bagi dirinya dengan apa yang sudah terjadi. Sedikit bercerita Masha kepada Rachel. Masha mempunyai kelainan dalam berhubungan intim, mempunyai kebiasaan buruk yang bisa tidur bersama beberapa pria dalam satu malam. Bisa dikatakan libido seks Masha sangat tinggi. Masha juga bercerita kalau sebenarnya neneknya yang sedang sakit keras. Masha terang-terangan kepada Rachel kalau neneknya adalah seorang penyihir tua. Kondisi keadaan neneknya semakin hari semakin memburuk. Masha berkata dia harus menyelamatkan neneknya itu. Karena jika neneknya meninggal, maka Masha juga akan ikut meninggal. Dan yang membuat Rachel aneh sekaligus terkejut adalah agar neneknya Masha bisa bertahan hidup, neneknya harus diberi darah bayi.
Rachel yang mendengar perkataan tersebut merasa aneh dan tidak mengerti apa maksud dari perkataan Masya. Awalnya Rachel tidak terlalu menanggapinya dengan serius dan menganggap itu hanya bercandaan Masya saja, lalu mencoba mengalihkan pembicaraan. Seperti di awal, Masya yang punya kelainan dalam berhubungan intim. Diam-diam, Masya mengincar kekasihnya Rachel, yaitu Charlie. Dia ingin menjadikan Charlie, kekasihnya Rachel, sebagai fantasi dalam hasrat bercintanya. Pada suatu malam, di sebuah pesta di tempatnya Charlie. Setelah kejadian yang menimpa Sarah dan Simon pada malam itu, Dustin dan Anna sendiri masih hidup. Dustin, Anna, dan Charlie, mereka berteman dan saling mengenal satu sama lain. Dustin dan Anna diundang untuk datang ke acara pestanya Charlie. Ternyata di sana juga ada Masya yang memang mengincar Charlie dari awal. Tak sengaja antara Dustin dengan Masya bertemu di kamar mandi. Awalnya Dustin tidak mengenal Masya dan tidak menaruh curiga sama sekali terhadap Masya. Namun saat itu karena Masya tidak sabar menunggu giliran ke kamar mandi, dia malah bertengkar hingga terjadi pertikaian di antara Masya dengan orang tersebut. Masya lalu membacakan mantra-mantra sihir untuk menyerang wanita yang ada di hadapannya. Di saat bersamaan Dustin yang mendengar, Masya membacakan sebuah mantra-mantra penyihir. Seketika itu juga Dustin langsung terkaget karena mantra-mantra yang didengarnya mengingatkan dia kepada kejadian yang menimpa Sarah dan Simon. Dustin lalu menanyakan kenapa Masya bisa tahu mantra-mantranya dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Masya. Keributan mereka terdengar hingga memaksa Charlie harus mengusir Dustin keluar. Dustin memberitahukan kepada Anna soal dia yang mendengar ucapan mantra-mantra itu dari Masya. Anna sendiri percaya kepada Dustin, namun karena kondisinya saat itu yang kurang tepat. Masya yang kembali membacakan mantra-mantranya, lalu menyerang Anna. Di tengah pembicaraan mereka tak diduga, tiba-tiba Anna yang tertabrak mobil. Kedekatan Masya kepada Rachel mempunyai maksud tertentu. Dia hanya secara acak mencari mangsa untuk menjadikan mereka sebagai hasrat gilanya Masya untuk membunuh dan juga tidur dengan berbagai macam pria. Satu-satu Masya sudah menjalankan semua rencananya. Setelah kematian Anna, giliran Rachel yang menjadi sasaran Masya. Tak hanya Rachel saja, bahkan ibunya Rachel pun tak luput dari teror Masya. Dia datang ke tempat ibunya Rachel, yaitu Maria. Maria yang kaget karena dia hanya datang sendirian dengan membawa sebuah kado. Maria menanyakan keberadaan Rachel, tapi saat itu Masya beralasan kalau dia sendiri tidak melihat Rachel sejak tadi siang. Maria sudah curiga dengan gelagat Masya yang mulai bertingkah aneh. Masya meminta dengan paksa kepada Maria untuk melihat hadiah yang ada di bawah meja. Dan saat Maria melihatnya, ternyata Maria melihat kepalanya Rachel yang sudah terpenggal. Maria berusaha berlari menghindari Masya dan bersembunyi di sebuah ruangan. Namun sihir Masya mampu membuat Maria melukai dirinya sendiri. Di saat bersamaan Charlie pun datang dan dia pun menjadi korban selanjutnya. Masya sangat terobsesi ingin tidur bersama Charlie dan keinginan itu kini akan terwujud. Tapi tak lama terdengar bel rumah yang berbunyi kembali. Ternyata yang datang adalah Dustin. Dustin sudah tahu siapa Masya. Rencana Masya pupus saat itu juga. Dustin menyiramkan bensin ke seluruh tubuh Masya lalu membakarnya. Setelah kejadian Masya yang dibakar, Masya kini berada di sebuah ruangan dengan seluruh tubuhnya penuh dengan luka bakar. Di sana terlihat ada beberapa para penyihir lainnya dan terlihat juga neneknya yang sudah tidak berdaya. Namun entah siapa dan apa hubungannya mereka dengan Masya, tapi diketahui kalau mereka adalah sekumpulan sekte para penyihir. Masya dinyatakan gagal dalam tugasnya, tugas aneh dan gila dari si iblis. Dan kini dia yang harus menerima semua akibat dari kegagalannya. Salah satu dari mereka membacakan sebuah mantra-mantra. Dan tak lama kemudian sesosok iblis yang mereka sembah pun akhirnya keluar.
memangsa dan menjadikan Masya sebagai sesembahan kepada si iblis. Lalu di akhir film kita diperlihatkan kembali kepada Sarah. Sarah yang ditemukan, namun diduga Sarah yang sudah menjadi gila. Salah satu polisi wanita mencoba menanyakan beberapa pertanyaan terkait yang terjadi pada malam itu. Alih-alih mendapatkan jawaban dari Sarah, tapi ingatan Sarah malah menjadi teringat di mana satu penyihir memakan bayinya. Dan tiba-tiba lampu di ruangan itu mati dan Sarah yang mulai bertingkah aneh. Dia hanya tertawa dari kegelapan. Tak lama keluar sesosok makhluk dari arah belakang. Dan sayang, di sini filmnya harus selesai. Cerita dari film ini sendiri sebenarnya belum selesai, guys. Masih belum dijelaskan siapa jelasnya sesosok iblis itu dan para penyihir. Dan bagaimana nasib Sarah yang kini menjadi gila. Dari cerita di akhir kita diberitahukan kalau film ini akan ada kelanjutannya. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Apakah film ini akan ada kelanjutannya? Kita tunggu saja guys. Dan semoga apa yang gue ceritakan hari ini sedikit bisa menghibur kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.